Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Safriani, NIM 192900057, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Jadi di video kali ini saya akan menarik kesimpulan dari beberapa materi yang telah dibagikan oleh Ibu Ismayanti selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, dari beberapa materi yang telah dibagikan kemarin, diantaranya yaitu konsep dasar sistem, konsep data, konsep informasi, konsep dasar sistem informasi, dan konsep manajemen. Jadi, langsung saja. Yang pertama, saya akan menarik kesimpulan dari materi yang pertama, yaitu konsep dasar sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun menarik kesimpulan dari pengertian, karakteristik, serta klasifikasi daripada sistem. Yang pertama adalah pengertian sistem. Jadi, apa sih sebenarnya sistem itu? Jadi, sistem ini berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan dari bahasa Yunani yaitu sustema, di mana sistem ini adalah satu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, aliran materi, aliran energi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik sistem. Jadi karakteristik sistem ini terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah komponen sistem, yang kedua adalah batasan sistem, yang ketiga lingkup luar sistem, yang keempat adalah penghubung sistem, yang kelima adalah masukan ataupun input, yang keenam adanya proses, dan yang ketujuh adalah sasaran atau memiliki sasaran ataupun tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedelapan adanya keluaran ataupun output, dan yang terakhir atau poin yang kesembilan yaitu mempunyai feedback ataupun umpan balik. Jadi selanjutnya kita masuk pada klasifikasi sistem. Jadi menurut Mulyanto, sistem ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah sistem abstrak dan sistem fisik. Jadi sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran ataupun gagasan-gagasan dan tentunya tidak dapat dilihat secara fisiknya. Sedangkan sistem fisik ini adalah sistem yang ada secara fisik dan dapat dilihat oleh mata. Kemudian yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan. Jadi sistem alamiah atau natural system ini adalah sistem yang terbentuk atau terjadi secara alamiah oleh alam tanpa adanya campur tangan manusia. Dan yang kedua adalah sistem buatan manusia atau human made system. Ini adalah sistem yang terjadi ataupun sistem yang terbentuk karena adanya campur tangan dari manusia. Kemudian klasifikasi sistem yang ketiga yaitu sistem tertentu dan sistem tak tentu. Jadi sistem tertentu ini adalah sebuah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara cepat dan interaksi antar setiap bagian-bagiannya dapat diteliti secara pasti. Sedangkan sistem tak tentu ini, sedangkan yang kedua adalah sistem tak tentu. Nah, sistem tak tentu ini adalah sistem yang tidak dapat diprediksi karena di dalamnya mengandung unsur-unsur probabilitas ataupun unsur yang tidak menentu. Dan klasifikasi sistem yang terakhir yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Jadi sistem tertutup ini adalah sebuah sistem yang dimana tidak berhubungan dengan lingkungan luar ataupun tertutup dari lingkungan luar. Nah, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang memiliki hubungan dengan lingkungan luar dan tentunya sistem terbuka ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Jadi selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan materi yang kedua yaitu konsep data. Jadi data adalah hal peristiwa ataupun kenyataan yang mengandung suatu pengetahuan untuk menyusun sebuah keterangan ataupun membuat sebuah kesimpulan atau dapat juga dipakai sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis data. Jadi jenis-jenis data ini dapat dibedakan ke dalam 5 jenis. Yang pertama adalah jenis data berdasarkan cara memperolehnya, baik itu data primer dan data sekunder. Selanjutnya adalah jenis data berdasarkan sumber datanya. Yang pertama itu data internal dan data eksternal. Kemudian jenis yang ketiga
yaitu berdasarkan pada jenis datanya itu sendiri, baik apakah itu data kuantitatif ataupun data kualitatif. Kemudian jenis data yang keempat adalah berdasarkan pada sifat datanya. Yang pertama itu data diskrit dan data kontinu. Dan jenis data yang terakhir adalah jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Jenis data pada waktu pengumpulannya ini dibedakan menjadi dua, yaitu data cross section, dan yang kedua adalah data time series atau berkala. Selanjutnya mengenai nilai data. Jadi nilai data ini adalah isi data ataupun informasi yang tercakup di dalam setiap elemen data. Nah, selanjutnya pada pengolahan data ini ada beberapa operasi yang dilakukan dalam proses pengolahan data. Yang pertama itu adalah data input, yang kedua data transformation, dan yang ketiga adalah informasi data. Jadi selanjutnya kita masuk pada pembahasan ataupun materi yang ketiga, yaitu konsep informasi. Jadi di sini saya akan menarik kesimpulan berdasarkan pada fungsi dan siklus informasi, jenis-jenis informasi, nilai dan kualitas dari sebuah informasi. Jadi langsung saja yang pertama adalah fungsi dan siklus informasi. Jadi fungsi utama dari sebuah informasi ini adalah untuk menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pada sebuah informasi. Jadi data yang diperoleh kemudian diolah sedemikian rupa dan melalui model informasi, kemudian penerima informasi ini dapat mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan atas data yang diterima. Nah, dari data tersebut kemudian setelah mengambil tindakan akan muncullah lagi data baru. Kemudian dari data ini akan ditangkap sebagai input. Nah, setelah dilakukan input, kemudian akan dilakukan proses terhadap data tersebut dan seterusnya sampai akhirnya membentuk yang namanya sebuah siklus informasi. Jadi dari kegiatan untuk memproses data inilah yang dinamakan sebagai siklus informasi. Jadi masuk pada pembahasan yang kedua dari materi ketiga ini, yaitu tentang jenis-jenis informasi. Yang pertama itu informasi berdasarkan pada fungsi dan kegunaannya. Kemudian yang kedua adalah informasi berdasarkan format penyajiannya. Dan yang ketiga adalah informasi berdasarkan waktu kejadiannya ataupun lokasi kejadiannya. Kemudian jenis informasi yang keempat ini adalah informasi berdasarkan pada bidang kehidupannya. Kemudian pada jenis yang kelima ini adalah informasi berdasarkan cara penyampaiannya. Setelah itu kita akan masuk pada nilai dan kualitas sebuah informasi. Jadi nilai dari sebuah informasi ini dapat kita peroleh berdasarkan 10 sifatnya. Yang pertama itu adalah kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut. Yang kedua adalah sifat luas dan kelengkapannya. Kemudian yang ketiga adalah ketelitian daripada memperoleh informasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah kecocokan dengan pengguna informasi. Yang kelima adalah ketepatan waktu dalam memperoleh informasi tersebut. Yang keenam adalah kejelasan daripada informasi. Yang ketujuh fleksibilitas atau keluasan dari informasi tersebut. Yang kedelapan adalah dapat dibuktikan tentunya. Dan yang kesembilan adalah tidak ada prasangka terhadap informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah informasi yang diperoleh dapat diukur. Jadi 10 sifat ini dapat menentukan nilai dari suatu informasi. Selanjutnya pada kualitas sebuah informasi. Jadi kualitas dari sebuah informasi ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah relevan, yang kedua adalah akurat, dan yang ketiga adalah tepat waktu. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada materi yang keempat. Di sini saya akan menarik kesimpulan berdasarkan pada komponen dan jenis daripada sistem informasi. Yang kedua, perencanaan sistem informasi, dan yang terakhir adalah penilaian daripada sistem informasi. Langsung saja mengenai komponen-komponen dalam sistem informasi.
Dalam sebuah sistem informasi ada 8 komponen yang menyusun sistem informasi itu. Yang pertama adalah komponen input, yang kedua adalah komponen model, yang ketiga komponen output, yang keempat komponen teknologi, yang kelima komponen hardware atau perangkat keras, yang keenam komponen software ataupun perangkat lunak, yang ketujuh komponen basis data, dan yang terakhir adalah komponen kontrol. Jadi setelah mengetahui komponen-komponen daripada sistem informasi, selanjutnya saya akan beralih kepada jenis-jenis dari sistem informasi. Jenis-jenis dari sistem informasi ini yang sering diimplementasikan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi itu ada 7 jenis informasi. Yang pertama adalah jenis informasi manajemen. Yang kedua adalah sistem informasi eksekutif. Yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi. Yang keempat adalah sistem informasi keuangan. Yang kelima adalah sistem informasi manufaktur. Yang keenam adalah sistem informasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir ataupun yang ketujuh adalah sistem informasi pemasaran. Selanjutnya mengenai perencanaan dari sistem informasi. Dalam membangun sebuah sistem informasi, dalam hal ini lebih mengacu kepada pengertian daripada aplikasi perangkat lunak. Nah, digunakan sebagai metode siklus hidup dan mengembangkan sistem informasi atau System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC ini terdiri atas sejumlah tahapan yang dilaksanakan secara berurutan. Secara umum, tahapan SDLC ini itu meliputi perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan yang terakhir adalah penggunaan dari perencanaan sistem informasi itu. Kemudian poin yang ketiga ingin saya jelaskan yaitu mengenai penilaian dari sistem informasi. Jadi penilaian daripada sistem informasi ini digunakan untuk digunakan untuk menyediakan data ataupun menyediakan informasi sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam proses pengambilan ataupun proses penilaian sebuah informasi, ada 3 strategis yang dapat kita lakukan dalam menilai sebuah sistem informasi. Yang pertama adalah strategi penilaian. Yang kedua adalah strategi penilaian pada prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah strategi penilaian pada produk. Jadi itu tadi ketiga strategi yang dapat kita lakukan dalam proses penilaian sebuah sistem informasi. Selanjutnya saya akan masuk pada materi ataupun pembahasan yang kelima. Di sini saya akan membahas mengenai konsep manajemen. Jadi dalam materi kelima ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen, bentuk kegiatan manajemen, serta pengawasan dalam kegiatan manajemen. Jadi langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen. Jadi secara etimologi, manajemen ini berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat kita definisikan sebagai suatu usaha untuk pengelolaan, perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi selanjutnya mengenai pembahasan mengenai bentuk dari kegiatan manajemen. Jadi bentuk dari kegiatan manajemen ini selalu dihubungkan dengan tingkatannya di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Apakah dia berada pada tingkatan atas, tengah, ataupun bawah. Dan pada materi yang ketiga ataupun saya akan menarik kesimpulan yang ketiga ini mengenai pengawasan dari sebuah manajemen atau pengawasan manajemen. Nah, pengawasan ataupun controlling adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dari sebuah organisasi ataupun manajemen ini dapat tercapai. Nah, proses pengawasan ini dilakukan supaya dalam kegiatan manajemen ini tidak setiap kendala yang ditemukan dapat diatasi sesegera mungkin ketika proses pengawasan dilakukan. Jadi mungkin hanya ini sedikit kesimpulan yang bisa saya tarik berdasarkan dari 5 materi. Yang pertama adalah konsep dasar sistem, konsep data, konsep informasi, konsep dasar sistem informasi, dan konsep manajemen. Jadi sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.